Hidup bersama Roh Kudus. Kita melihat betapa pentingnya peran Roh Kudus itu. Mari kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah hari kelahiran gereja, hari di mana kita masuk ke satu zaman, yaitu zaman Roh Kudus, zaman anugerah. So itu peristiwa ini selalu kita peringati setiap tahun, apalagi kita sebagai orang-orang Pentakosta. Kita memperingati peristiwa ini. Bukan cuma memperingati, kita mengadakan doa 10 hari. Doa 10 hari secara khusus untuk minta untuk mencari kepenuhan Roh Kudus. Sebab kita tetap berpegang kepada firman Tuhan bahwa tanda pertama, tanda awal orang dipenuhkan Roh Kudus adalah berbahasa lidah, berglosolali. Jadi ini satu tanda yang jelas, meterai daripada kepenuhan Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa yang kita kenal, yang sudah umum adalah glosolali. Tetapi saya mau melangkah lebih jauh. Saya mau katakan bahwa kita dipenuhkan Roh Kudus. Kita dibaptis oleh Roh Kudus. Tujuan Tuhan memenuhkan kita. Bukan cuma untuk berglosolali, bukan hanya untuk berbahasa lidah. Ya, banyak orang mengejar bahasa lidah, saking mereka pingin bahasa lidah sampai mereka diajar bahasa lidah. Tapi itu bukan kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi penuh Roh Kudus dulu, dan dengan sendirinya Roh Kudus itu akan menguasai lidah kita. Apa kalau gitu? Tujuan Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus, yaitu supaya kita boleh hidup dengan Roh Kudus. Mari kita baca ayat berikut ini. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Roh Kudus itu roh penolong. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus, maka dia hidup tanpa penolong. Penolong di sini bukan sembarang penolong. Tentu Roh Kudus bisa menolong segala segi hidup kita. Tetapi ada satu yang kita harus tahu, Roh Kudus itu menolong supaya kita hidup kudus. Itu sesuatu. Mengapa kita dipenuhkan Roh Kudus? Supaya kita dapat hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu saudara kita harus mengerti. Jadi Roh Kudus itu menolong kita. Menolong supaya kita dapat hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Gereja terus masuk di dalam pengudusan sampai kita dimuliakan dan siap bertemu dengan Tuhan kita yang tercinta. Sebagai mempelai yang tak bercacat celah, yang sempurna. Bagaimana kita bisa sempurna? Saya mau katakan kepada saudara, kita tidak bisa sempurna tanpa Roh Kudus. Kita tidak mungkin bisa sempurna. Saya jadi anak Tuhan itu sejak sekolah minggu. Ya masih kecil saudara. Yang katakan mulai 5 tahun lah. Berarti saya sudah jadi anak Tuhan itu lebih dari setengah abad. Masih banyak kekurangan. Tadi pagi saya masih berdoa, Tuhan ampuni hamba-Mu. Masih banyak kekurangan, keterbatasan, kelalaian. Bahkan saya katakan kebodohan, kebebalan. Jadi kita tidak bisa sempurna. Tidak bisa sempurna tanpa Roh Kudus. Itu. Tapi dengan Roh Kudus, saya percaya saudara-saudara oleh kemurahan Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, saudara dan saya akan dibawa kepada kemuliaan. Bukan oleh kuat dan gagah kita, saudara, tapi oleh pertolongan Roh Kudus. Nah itulah salah satu tujuan Tuhan. Mengapa Tuhan mencurahkan rohnya kepada manusia, kepada segala daging. Tentu bukan sembarang manusia, yaitu manusia yang percaya kepada namanya. Karena Tuhan mau hidup bersama dengan kita.
walk by the Spirit. Hidup bersama dengan Roh Kudus. Hidup dengan Roh Kudus. Itulah tujuan Tuhan mencurahkan Roh-Nya. Sekarang saya mau membawa saudara untuk lebih mengerti apa itu hidup dengan Roh Kudus. Di sini ada 3 poin yang saya akan sampaikan. Ya, mudah-mudahan 3 poin ini bisa membuat kita mengerti. Yang pertama, yang dimaksud hidup dengan Roh Kudus adalah hidup bergaul dengan Roh Kudus. Berfellowship, hidup bergaul. Ya, seperti suami istri lah. Saudara setiap hari bergaul dengan istri saudara, bergaul dengan suami saudara. Ya, makanya harus dinikmati. Hidup keluarga itu harus dinikmati, disyukuri. Ya, jadi saudara benar-benar hidup di dunia ini bahagia, walaupun cuma singkat kata pengkhotbah. Nah, Tuhan mencurahkan Roh-Nya karena Dia mau bergaul dengan anak-anaknya. Henok bergaul dengan Allah dan dia diangkat hidup-hidup. Nuh bergaul dengan Allah dan dia diluputkan dari air bah. Nah, inilah mengapa kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah pribadi, person. Kalau pribadi dia punya rasa, punya hati. Kalau pribadi dia punya kehendak dan punya kemauan. Kalau pribadi berarti kita bisa bergaul, kita bisa berfellowship karena dia pribadi. Nah, apa kita sudah enggak bergaul dengan Roh Kudus? Ya, mungkin saudara tidak sadar saja, saudara sebenarnya juga sudah. Tapi mari kita mau tingkatkan, amin. Kita mau tingkatkan pergaulan kita dengan Roh Kudus. Jadi jangan Roh Kudus didiamkan, saudara. Kalau Roh Kudus didiamkan, dia bisa baper. Roh Kudus bisa baper enggak? Tapi firman Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa baper. Kalau nggak diojak omong, saudara biarin, terus dia duduk di pojokan, nggak disapa, ya. Nah, saudara, mari kita mau belajar hidup dengan bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, hidup dengan Roh Kudus itu artinya adalah hidup memperhitungkan. Perhatikan perkataan saya memakai kata memperhitungkan. Hidup memperhitungkan kemauan Roh Kudus. Tadi sudah saya singgung bahwa Roh Kudus itu pribadi. Kalau dia pribadi, maka dia punya kemauan, dia punya kehendak. Sebab itu kita mesti belajar untuk memperhitungkan kemauan Roh Kudus. Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Acknowledge. Saya tidak tahu harus memakai kata apa. Tapi memperhitungkan itu saya rasa sangat tepat. Kita harus memperhitungkan apa maunya Roh Kudus. Orang yang hidup tanpa Roh Kudus adalah orang yang hidup tanpa punya pemimpin, penuntun. Karena Roh Kudus itu memimpin kita, saudara. Tapi kalau kita mau dipimpin loh ya. Jadi saudara jangan kalau ada apa-apa selalu menyalahkan Roh Kudus. Gara-gara Roh Kudus ini aku tersesat. Tidak mungkin Roh Kudus membawa kita tersesat, itu tidak mungkin. Kita yang tidak mau dipimpin itu sangat mungkin. Berapa banyak kali kita tidak memperhitungkan. Salah satu contoh paling gampang sudah baca Kisah Para Rasul. Bagaimana waktu Paulus dan orang-orang di dalam kapal, mereka masuk dalam badai yang dahsyat. Selama 2 minggu mereka dikatung-katung di tengah-tengah lautan. Lalu setelah itu baru Paulus berdiri, dia bilang, aku kan sudah ngomong, jangan berlayar. Itu suara Roh Kudus, Paulus mewakili. Sebelum berangkat memang Paulus sudah ngomong, jangan, ini berbahaya. Tapi mereka nggak nurut, kira-kira seperti itu. Seringkali Tuhan sudah memberi peringatan, tapi kita nggak nurut. Tapi Tuhan tetap baik, bersama Tuhan tetap baik. Tuhan sangat baik, amin. Kalau kita tetap bersama Tuhan, katakan kita salah jalan, ya kita tetap aman lah. Tapi jangan salah jalan, ya rugi. Karena perahu itu akhirnya juga harus karam di tengah laut. Barang-barang semua karam. Tapi semua selamat, 276 orang. Jadi kita harus belajar memperhitungkan. With every step you take, think about what He wants. And He will help you go the right way. Dalam setiap langkahmu, pikirkan apa yang Ia mau. Maka Ia akan menolong engkau untuk berjalan di jalan yang benar. In all your ways, remember Him, then He will make your paths smooth and straight. Dalam setiap jalanmu, ingatlah akan Dia.
dan Dia akan membuat jalanmu lancar dan lurus. Mari kita mau belajar setelah hari Pentakosta. Jangan kita, Pentakosta mari balik lagi kayak dulu. Tapi coba kita mau lebih. Memang ini kan proses ya. Kita mau lebih lagi. Lebih mengenal keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Lebih mengandalkan Dia. Lebih memperhitungkan Dia. Seperti Daud. Saya merasa luar biasa sekali Daud ini. Waktu dia sudah menjadi raja, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia mau perang, dia tanya. Pakai cara apa dia tanya? Bagaimana Tuhan? Caranya bagaimana Tuhan? Dan Tuhan beritahu. Haleluya. Senang bersama Roh Kudus. Senang punya Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Kita disertai dengan Allah yang Maha Kuasa. Roh Kudus itu pribadi Allah sendiri. Hadir dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu kita tidak usah takut. Ya, jalan terus dengan sukacita. Yang ketiga, saudara. Hidup dengan Roh Kudus atau hidup bersama Roh Kudus juga memiliki pengertian hidup bersama firman. Jadi Roh Kudus dan firman itu sejalan. Mengapa? Karena yang menulis firman ini adalah Roh Kudus. Memang yang dipakai adalah manusia. Dengan rentangan waktu 1500 tahun mulai Musa sampai Rasul Yohanes yang terakhir. Itu kurang lebih 1500 tahun. Dan penulisnya kurang lebih 40 orang. Hebat bukan? Bisa nyambung, tidak putus, tidak pernah bertentangan, dan saling melengkapi, padahal mereka nggak kenal. Inilah saudara-saudara bukti bahwa firman Tuhan ini ditulis oleh Roh Kudus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. All scripture is breathed out by God. Setiap firman itu dihembusi oleh Allah. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah nafas dari Allah. Makanya dipakai kata pneuma. Roh Kudus itu nafasnya Allah. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini jadi karena Allah yang menghembus nafasnya. Roh Kudus itu mendorong, mengilhami, memimpin penulisan Alkitab. Jadi Roh Kudus dan firman itu pasti sejalan. Jadi kalau ada orang berkata dorongan Roh Kudus, perkataan Roh Kudus atau apa Roh Kudus tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan percaya. Orang biasanya kalau sudah Roh Tuhan berbicara, waktu langsung tunduk ya. Wah, ini Roh Kudus ini, Roh Tuhan. Jangan percaya. Siapapun kalau berbicara berkata dari Roh Kudus tapi bertentangan dengan firman, jangan dipercaya. Karena Roh dan firman itu satu. Yesus dan Roh Kudus dan Bapa itu satu. Tidak mungkin Roh Kudus berbicara bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin. Makanya firman Tuhan berkata, ujilah segala roh. Saudara perlu. Makanya salah satu mengapa kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mengaruniakan, dikatakan membedakan roh. Karunia membedakan roh. Nah, puji Tuhan, haleluya. Itulah yang saya bisa jelaskan sebagian apa itu hidup dengan Roh Kudus. Tapi ada beberapa pesan penting yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Khususnya Bapak Ibu yang sudah berdoa, jangan putus asa. Dan berkata, aku belum dipenuhkan Tidak apa-apa, terus berdoa, minta terus. Mengapa? Ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan berkehendak memenuhkan setiap, perhatikan, setiap anak-anaknya dengan rohnya. Itu janji Bapa. Yoel 2 ayat 28, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada segala daging, semua manusia. Pada hari-hari terakhir, kita sedang hidup di hari-hari terakhir. Sebab itu saya percaya inilah saat di mana janji ini akan digenapi. Saya percaya? Amin? Ayo, percaya sungguh-sungguh. Ini janji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mengingkari janji. Tidak pernah. Sekalipun tidak pernah. Sedikit pun tidak pernah. Kalau dia berjanji, pasti digenapi. Yang kedua, Anda yang belum penuh Roh Kudus tidak berarti Anda tidak punya Roh Kudus. Nah ini seringkali kita bingung. Saya belum penuh, apa dalam saya ada Roh Kudus? Ada! Kalau tidak ada, kita tidak bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Galatia pasal 4 ayat 6 berkata, karena engkau adalah anak, maka Allah mengirimkan roh anaknya ke dalam hidupmu. Galatia 4 ayat 6. Kapan kita menjadi anak Allah? Yohanes 1:12 dikatakan, barang siapa yang menerima dia, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah.
Ketika kita lahir baru, kita percaya Yesus, kita dilahirkan baru, kita menjadi anak-anak Allah. Dan untuk memeteraikan keanaan kita, Allah memberi Roh Kudus-Nya dalam hati kita. Jadi saudara percayalah, saudara belum penuh Roh Kudus itu masalah yang lain, tapi saudara tetap memiliki roh itu dalam hidupmu. Roh Kudus ada di dalam hatimu. Oleh roh itu dikatakan kita memanggil Allah ya Aba, ya Bapa. Karena kita memiliki roh anak. Yang ketiga, mari kita, saya pakai kata kita, saudara dan saya juga ada di dalam. Mari kita semua belajar hidup bersama Roh Kudus. Karena sekali lagi saya mau katakan bahwa itulah tujuan Allah mengaruniakan rohnya. Tetaplah meminta, mencari, mengetuk sampai Anda semua dipenuhkan Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.